Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru buat untuk aplikasi kebutuhan inventory system ya, manajemen inventory. Nah ini form loginnya. Ini kita masuk ke bagian dashboard. Untuk bagian dashboard ini ada informasi total barang, supplier, customer, omset, barang masuk, produksi, penjualan, dan retur ya. Jadi alur sistem ini ringkasnya itu barang masuk, produksi, jadi stok barang jadi, lalu bisa penjualan dan cetak invoice. Nah itu untuk alur singkat atau ringkasnya ya, seperti itu. Nah di bawah sini ada penjualan terbaru, dan jadi transaksi-transaksi terbaru akan muncul di dashboard ini, termasuk juga ada transaksi barang masuk ya. Oke, untuk master datanya ada data barang. Nah ini untuk field-fieldnya atau kolom-kolom data barangnya seperti ini. Ada stoknya ya, informasi stok tersedianya, harga jual, HPP, bisa edit, hapus, dan tambah ya, seperti ini. Oke. Dan ada jenisnya ya, barang jadi dan bahan baku ya, ada stoknya masing-masing. Oke, lanjut ada data supplier. Nah untuk di sini semuanya datanya dummy ya, untuk datanya masih data dummy, saya bikin contoh saja. Lanjut data customer, dan ada manajemen user ya. Di sini ada beberapa hak akses role-nya, ada admin, produksi, gudang, dan sales ya. Dan ini untuk aksesnya. Contohnya untuk sales dia bisa akses dashboard, penjualan, invoice, retur, stok, customer. Nah ini standarnya ini. Lanjut ada stok masuk atau input barang masuk ya. Nah ini untuk input barangnya apa saja, jumlah berapa, suppliernya dari mana, input. Nah dia nanti akan menambah stok ya. Nah lanjut ini ada barang produksi atau menu produksi ini untuk membuat barang jadinya ya. Jadi proses stok barang jadi itu bertambah dari proses ini, dari proses produksi ya. Nah misalkan ini kita mau produksi brownies panggang, jumlah produksinya misalkan 500. Nah di sini kita inputkan bahan-bahan yang dibutuhkan itu apa saja untuk membuat brownies panggang sebanyak 500 pieces ya. Nah ini hanya contoh saja, di sini saya bikinkan untuk kue atau ini ya, makanan di sini. Nah ini saat kita input jumlah ini akan tampil nanti di sini yang terpakai. Jadi stok bahan bakunya nanti berkurang, stok bahan jadinya atau barang jadinya akan bertambah ya. Nah seperti ini. Nah ini kan bahan baku, nah ini bahan jadinya juga nanti akan bertambah ya, bahan bakunya akan berkurang. Oke, di sini juga ada penjualan. Nah penjualan kita bisa tambahkan barang apa yang akan dijual, jumlahnya berapa, masukkan, lalu ada pajaknya berapa persen juga bisa ya. Nanti saat disimpan akan muncul invoice ya. Di sini kita bisa cek invoice-nya, dan di sini juga bisa ya. Nah seperti ini. Lanjut di sini ada proses retur. Nah proses retur di sini jika ada pengembalian barang dari pelanggan kita bisa inputkan. Nah
ini udah otomatis ya. Jadi nomor returnya kita input berapa, dan referensi penjualan ini dari nomor transaksi ya gitu. Jadi otomatis akan barang di sini akan muncul sesuai penjualan waktu saat terjadi transaksi. Nah, kita inputkan di sini lalu muncul otomatis ya nanti. Oke. Nah, ini untuk laporannya, laporan stok, laporan produksi, laporan penjualan, laporan invoice, dan laporan laba seperti ini. Ini ada periodenya, rentang tanggalnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kita bisa pilih ya. Mau lihat tanggal berapa kita bisa cek. Nah, ini untuk review singkatnya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.